Yang FOMO ini nih yang kadang nih yang nggak tahu value-nya tapi cuman pengen ikutan doang, ini yang menurut aku agak sedikit berbahaya buat diri mereka sendiri. Oke. Karena kan gini, kalau misalkan nggak tahu kartunya, kayak dirimu deh, kalau menurut kamu, harga Pikachu ini kira-kira salah satu aja deh gitu ya, Heeh. kira-kira berapaan harganya? Mungkin ini ada yang 1 jutaan, Heeh, ada juga yang di bawah, mhm, ya nggak tahu nggak tahu persis dari exact, berapa ratus ribu juta kartu ini kan. bener bener. Let's say contoh, aku pilihin salah satu kartu aja terus aku tanya ke dirimu, "Mau nggak beli ini harganya 5 juta?" gitu, mau Iya nggak? iya iya. Belum tentu mau karena nggak Belum tahu tentu kan, mau. buat apa gue beli kartu kayak ginian 5 juta? Fungsinya buat gue apa? Tapi kalau dia udah tahu, Kalau dia tahu, oh ternyata kartu ini diincar banyak orang. Oh ternyata kartu ini punya cerita. Oh ternyata kartu ini bisa dipakai main. Atau mungkin kita tahu nih bahwa kartu ini tuh udah langka banget. Cuman ada let's say di bawah 10 di dunia. Mungkin kan jadi akan tertarik iya iya iya. gitu. Karena ada story-nya. Karena ada story-nya. Ada Iya. cerita di balik itu. Setiap kartu ini orang bisa tahu nggak story-nya dari ChatGPT atau dari Gemini gitu, AI gitu bisa tahu nggak? Oke. Karena kalau tidak masuk ke dalam komunitasnya kadang tidak tahu. Kayak contoh nih misalkan. Aku kasih lihat yang ini ya. Satu kartu ini. Ini adalah Pikachu di Jepang promo. Waktu itu kolaborasi sama McDonald. Waktu itu. Oke. Nah, ini awalnya kartunya saat sudah di grading PSA 10 itu sempat menyentuh angka 5 sampai 3 juta. Uh. Waktu itu. Semuanya tahu ceritanya adalah ini hanya keluar di Jepang. Oke. Oke, semua orang tahu nih, ini hanya ada di Jepang doang, nggak bisa dapat di Indonesia nih. Jadi kita harus ke Jepang dulu beli baru dapat. Nah, karena susah, istilahnya kita harus ke Jepang dulu kan, jadi ada kos dong. Iya. Setelah ada kos, oh barangnya susah didapat nih, harganya sempat naik. Tiba-tiba barangnya banjir di pasar. Bro. PSA 10-nya jadi 200 ribuan kartu lebih gitu loh, ada di pasar, semua orang bisa dapat. Akhirnya ya value-nya dari 5 juta 3 juta itu turun jadi 1,5 doang. Jadi supply and demand juga ya? Supply and demand, Iya bener. iya Nah, iya. buat tahu story-nya, kadang-kadang kalau kita tidak masuk komunitasnya, kita tidak tahu kisah ini. Nah, karena tidak masuk ke dalam komunitasnya, makanya aku sangat encourage juga buat teman-teman yang mungkin tertarik, Yang baru nih, yang gara-gara baru, sekarang lagi FOMO kan, mhm, kemarin ada yang beli sampai ratusan juta, ada yang beli sampai miliaran juga gitu. please do research lebih dalam gitu loh. Dalam arti tidak hanya sekedar research di harga kartunya, tapi coba ke komunitas dan kebudayaan di dalam komunitasnya itu kayak apa. Karena kalau enggak, kita nanti ketinggalan banyak berita dan malah kita dalam tanda kutip beli buta ya, Iya. gitu. Kita membeli sesuatu yang tidak kita pahami. Wow. Itu input yang bagus banget buat kita semua nih kolektor kartu yang baru-baru. Aku tuh suka koleksi barang, dari koleksi jersey, tanda tangan pemain bola, Mmm, kartu-kartu pemain bola, kebanyakan bola. bola ya? Anime oke ada, tapi aku tuh punya kartu-kartu Pokemon ini